Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Istas STMT. Ya, beliau Ye. adalah teman kuliah Pak Ali. Mohon maaf ya, dari jurusan Teknik Elektro ITS. Ya, nasib yang membedakan. Beliau adalah seorang sekarang menjadi dekan di Unusa ya Pak Istas ya. Ya, betul. Ya, saya ingin ini apa tahu lebih jauh tentang Unusa Pak Istas. Saya adalah seorang YouTuber yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi viewer saya kebanyakan anak-anak sekolah. Jadi eh, ini akan ada apa pendaftaran mahasiswa baru, tentu saja anak-anak itu butuh banyak masukan-masukan ya. Nah, mungkin ada jurusan di Unusa yang apa cocok dengan anak-anak yang sedang galau mencari kuliah, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Bagaimana caranya? Hmm. Ini yang ingin saya tanyakan. Terus bagaimana Unusa itu sendiri? Mungkin informasi-informasi apa yang perlu disampaikan ke apa ya anak-anak ini yang perlu mereka dapatkan. Mungkin bisa dimulai dari ceritakan tentang Unusa dulu, mungkin visi misinya, tempatnya atau gimana Pak Istas? Iya. Unusa ini sebenarnya masih berumur 6 tahun ya. Berapa tahun? Baru 6 tahun. 6 tahun, ya. 2013, 6 tahun ya. Ya. 2013 baru berdiri. Tapi sebenarnya bukan berdiri baru, tapi hanya berubah nama. Sebelumnya Unusa itu namanya Stikes Yarsis. Stikes Yarsis sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, di Ya, ya. mana mendidik para perawat, para bidan untuk menjadi tenaga profesional di rumah sakit. Nah, sebelum itu juga belum Stikes namanya, namanya adalah Sekolah Kebidanan Keperawatan. Saya lupa, tapi ya intinya sebelum Stikes, Stikes resmi ya, Sekolah Tinggi Ilmu itu sudah standarnya perguruan tinggi, standarnya pemerintah. Tapi sebelum itu namanya Sekolah eh, Keperawatan Kebidanan, saya lupa. Intinya itu. Jadi Intinya Unusa itu sudah lama. jadi sebenarnya institusinya sudah lama ya. Jadi Sudah sejak lama dulu semenjak ada tahun 9, ya ya, 90-an ya. 90-an intinya ya. Ya, betul. Dirubah menjadi Unusa itu sejak tahun ini ya, apa? Sejak tahun Ya, 6 tahun lalu intinya ya. 2013. Oke, 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 oke. Bukan tahun 90-an ya, bahkan sudah, wah saya takut. Intinya sudah lama lah, 20 tahunan lah. 20 tahun, tahunan ya 20 tahunan. intinya. Oke. Iya, iya. Eh, ini apa visi misi atau mungkin apa yang bisa sekilas tentang Unusa yang bisa mungkin Iya, iya. diketahui oleh adik-adik, Pak? Iya. Baik, tadi sejarahnya ya, jadi UNUSA itu memang lahir tahun 2013, tapi sebelumnya merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Sekarang visi misinya, nah ini visi misi UNUSA inilah yang membedakan UNUSA dengan kampus lain. Jadi visi misi UNUSA yang pertama adalah mencetak generasi rahmatan lil alamin. Tidak Ya, ada visi misi ini tidak ada di universitas lain, saya yakin ya, ya, kecuali universitas Islam atau universitas yang berulama. ya, ya. Kami sudah mendeklar bahwa misi kami, visi kami adalah mencetak generasi rahmatan lil. Itu kenapa di UNUSA itu mahasiswanya tidak sekedar pintar logika, pintar secara ilmu, tetapi akhlak juga. Jadi tidak diutamakan akhlak, apa ilmu itu juga tidak diutamakan. Memang dia harus, tapi akhlak dan bermanfaat untuk masyarakat. Kan rahmatan lil alamin. Jadi apapun lulusan UNUSA harus bermanfaat. Oh gitu ya. Jadi tidak harus menjadi seorang profesional, apa seorang yang ahli, tapi dia kalau nggak bermanfaat buat apa? Jadi lebih baik tidak ahli dimanapun tapi dia bermanfaat. Jadi seperti itu. Itu mungkin kira-kira begini. Ini ada cerita dari Gus Baha ini. Gus Baha itu bilang ada seorang santri hafalannya tuh kurang, nggak pinter, kiroahnya juga kurang, ngajinya nggak seberapa, suaranya nggak enak, juga nggak bagus,
Akhirnya karena itu dia tidak bisa jadi imam di Istiqlal atau jadi imam di masjid-masjid besar atau jadi guru ngaji di perusahaan profesional, nggak bisa. Akhirnya karena dia nggak bisa, dia pergi merantau ke Gunung Kidul yang nggak ada orangnya, yang orangnya masih nggak bisa ngaji lebih dari dia. Iya. Dan akibatnya apa? Di Gunung Kidul akhirnya ada agama gara-gara santri yang tidak merasa apa yang menurut orang itu menurut orang secara pengetahuan, secara knowledge, secara skill kurang, tapi ternyata malah dia bermanfaat bagi warga Gunung Kidul dengan apa yang dimiliki. Nah seperti itu kira-kira, jadi visinya itu. Jadi tetapi meskipun kita mengutamakan akhlak, kita juga nggak mau ketinggalan dengan skill atau keahlian. Sebagai informasi ini satu-satunya universitas yang punya 2 rumah sakit, bahkan 3, tidak hanya 2, 3 sekarang. 3. Rumah sakit Islam Jemur Sari, Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Wonokromo, dan Rumah Sakit Nyi Ageng Pinate Gresik. Satu-satunya universitas yang satu manajemen dengan 3 rumah sakit hanya UNUSA. Nggak ada, universitas lain nggak ada. Di Indonesia saya yakin nggak. Oh gitu Dan ya. hebatnya lagi, rumah sakit pendidikan yang satu manajemen dengan fakultas kedokteran hanya UNUSA. Artinya begini, sebuah universitas yang mempunyai fakultas kedokteran itu wajib mempunyai rumah sakit pendidikan. Artinya harus memiliki rumah sakit pendidikan. Nah, bagi universitas yang nggak punya rumah sakit pendidikan, maka dia harus bekerjasama dengan rumah sakit tertentu, boleh. Misalnya dengan rumah sakit di Bangkalan, rumah sakit di Mojokerto, rumah sakit di Sidoarjo. Misalnya nih, kalau Umuh Malang itu dengan rumah sakit di Bangkalan. Kalau WK dengan rumah sakit Sidoarjo misalnya. Nah, satu-satunya fakultas kedokteran yang rumah sakitnya itu ada satu manajemen dengan kampus itu hanya di UNUSA, yaitu Rumah Sakit Jemur Sari dan Ahmad Yani, itu rumah sakit pendidikan. Dan itu satu manajemen dengan UNUSA. Jadi mahasiswa UNUSA ini setiap hari ya di sana. Gitu Mulai ya. semester 1, semester 2 itu sudah melayani pasien, gitu ya. melayani keluarga pasien supaya tahu feel-nya. Jadi mahasiswa itu supaya tahu feel bagaimana perasaan keluarga pasien itu, deg-degannya bagaimana. Itu anak kedokteran harus paham, tidak hanya sekedar ngasih obat, tapi feel-nya harus kena juga, bahwa rasa untuk menolong orang sesama itu harus muncul juga dari situ. Jadi kalau Anda main ke rumah sakit Jemur Sari itu mahasiswa UNUSA keliweran, mulai dari yang bantu di ruangan tunggu sampai yang akuntansi juga membantu di keuangan. Jadi semua mahasiswa UNUSA itu langsung praktek di rumah sakit milik sendiri. Itu kelebihan yang. Nah, di UNUSA itu tidak hanya fakultas kedokteran, memang yang paling terkenal dan yang paling persaingan tinggi di fakultas kedokteran. Bahkan sekarang sudah yang sudah diterima di FK untuk tahun 2021 itu sudah 60%. Jadi tinggal sisa 40% yang diteruskan akan ditawarkan sampai nanti akhir bulan Agustus nanti. Tapi sekarang bulan April sudah 60% sudah diterima. Sudah melewati tes dan sudah diterima. Nah, di UNUSA itu ada 6 fakultas ya. Tapi 3 fakultasnya itu bidangnya kesehatan. Gitu. Jadi 6 dari 6 itu separuhnya itu urusan kesehatan semua. Yang pertama adalah fakultas kedokteran, yang kedua adalah fakultas keperawatan dan kebidanan, dan yang ketiga adalah fakultas kesehatan. Memang UNUSA ini kampus yang urusannya kesehatan. Oh gitu ya. Kalau andaikan ada sistem informasi, ya sistem informasi diajak untuk mengurusi masalah kesehatan. Oh, Kalau di difokuskan kesehatan. iya, Ya. iya, di sistem informasi di fakultas teknik, visi misinya adalah Untuk kedokteran fakultas juga, teknik untuk kesehatan, tidak hanya kedokteran. Oh gitu. Karena kesehatan itu tidak hanya mengobati ya, kesehatan tidak hanya mengobati. Di sana ada fakultas kesehatan di mana ada prodi IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Bisa preventif, bisa teknik mengajak orang atau mengajak supaya bergaya hidup sehat. Jadi di fakultas di 3 fakultas yang bidang kesehatan itu ada, selain kedokteran ada fakultas kesehatan, di mana ada prodi IKM, ilmu kesehatan masyarakat, ada prodi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ada prodi analis. Nah, ada prodi analis untuk laboran itu. Terus yang terakhir ada prodi gizi.
Ini semua prodi ini prakteknya di rumah sakit semua. Di Yang rumah prodi sakit gizi ya. nyiap, Iya, iya, iya. iya ya, prodi gizi nyiapkan makanannya, restorannya dicek, yang di restoran di rumah sakit itu apakah yang dijual itu sudah memenuhi standar gizi yang bagus. Yang IKM itu ngajak masyarakat supaya bergaya hidup sehat. Yang K3 itu agar perusahaan-perusahaan itu kalau mau bekerja itu harus mengutamakan keselamatan. Dan yang terakhir analis itu untuk laboran. Itu yang fakultas kesehatan. Kalau yang fakultas keperawatan kebidanan jelas ngurusi keperawatan dan ngurusi kebidanan. Dan ada S2-nya. UNUSA ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin ada 2 atau 3 universitas se-Indonesia yang memiliki prodi S2 profesi nurse, profesi perawat. Profesi Jadi perawat. kalau profesi perawat beda dengan master perawat, beda. Ini profesi perawat, jadi kayak spesialisnya. Perawat itu masih beda-bedakan lagi ya. Jadi Masih bedanya profesi perawat sama apa tadi? Profesi perawat sama sama sarjana perawat ya, sama sarjana sarjana perawat itu sarjana apa perawat. bedanya? Ya, sama kayak dokter. Dokter itu kan ada sarjana kedokteran, Iya. itu yang lulus S1, tapi ada profesi dokter. Iya, Dulu iya, iya, profesi iya. dokter itu diwakili dengan apa PTT. Kalau sekarang ada sekolah. Jadi Anda disebut dokter, bukan dokter muda lagi ya. Dulu kan kalau lulus sarjana namanya dokter Iya, muda. dokter muda. Dokter muda kalau sudah lulus profesi baru dokter. Dan Oh itu gitu baru ya. boleh praktek. Nah, itu di Indonesia juga ada profesi dokter, ada profesi nurse. Kalau Nah, mungkin saya sebagai orang awam ya, bedanya dokter muda sama dokter itu dokter muda harus kerja di rumah sakit, tapi kalau dokter sudah diizinkan untuk buka praktek sendiri itu ya mungkin bedanya kurang lebih. Apa ada yang lain? bukan dokter muda itu harus ada asistennya, ada pembimbingnya, nggak boleh Oh, langsung tidak boleh bersentuhan bekerja dengan, sendiri ya gitu ya. Oke, oke, nggak oke. boleh, nggak boleh. Dia adalah asistennya dokter, jadi Asisten dosen nggak ya. boleh Oh, oh dokter ya. asisten. Iya, Jadi iya, iya. ada dia punya dokternya, dia sebagai asistennya, dokter mudanya. Oke, oke. Jadi Itu intinya bagian tidak dari bisa sekolah. berdiri sendiri apa Nggak menangani bisa, pasien enggak. Oke, oke, oke. nggak Jadi boleh, kayak nggak boleh. kayak anu Kalau ya, dia sudah kayak lulus, kayak manajemen trainer gitu Mas ya. Kalau di perusahaan ya, sejenis ya itu ya. PTT lah, apa PTT. namanya kalau di koas, apa namanya koas ya Koas. kalau di istilah kedokteran. Jadi sarjana kedokteran yang lulus, kalau dia mau bisa praktek, dia harus koas, dia harus menjadi dokter muda. Dokter muda itu Yes. dia praktek di apa, dia bekerja di rumah sakit, tapi dibimbing sama dosen yang sudah, sama dokter yang sudah pengalaman, yang sudah spesialis. Dia nggak boleh langsung kontak dengan pasien. Mungkin untuk kasus-kasus yang ringan dia boleh handle, tapi kalau kasus yang dia tetap harus dibimbing sama dokter yang ahli. Gitu. Oke. Nah nanti setelah lulus itu baru dia boleh setelah sekian tahun, 2 tahun kalau nggak salah, baru bisa jadi profesi dokter. Iya, tadi disebutkan fakultas-fakultas yang lain semuanya mengerucut untuk support dokter. Itu Support kesehatan, support bukan dokter kesehatan ya, ya. kesehatan. Itu tadi sudah disebutkan ada apa kayak keperawatan, ya dokternya sendiri, terus sama apa tadi? Eh, Kebidanan. kebidanan yang berhubungan dengan teknik mungkin ada, Pak Istas. Nah, yang teknik ini saya gambarkan seperti ini ya. Sebuah rumah sakit. Apakah Anda kira rumah sakit itu hanya mengurusi pelayanan kesehatan? Enggak. Di situ ada kepegawaian, Oh gitu. ada keuangan, ada antrian, Iya, iya, ada iya. sistem penggajian, ada manajemen outsourcing, ada sistem apa dokter luar biasa atau dokter nggak tetap. Artinya sebenarnya rumah sakit itu sebuah isinya itu tidak hanya mengurusi rekam medis tidak hanya mengurusi ada Oh gitu ya. pasien mengeluhkan kesehatannya, kemudian bicara sama dokternya, hanya mengurusi sistem informasi rekam medis saja. Enggak. Rekam medis iya memang utama dokter, tapi apakah dokter itu bukan pegawai? Pegawai. Oke, oke, Apakah di oke. sana nggak ada orang keuangan yang gaji? Ada. Apakah di sana nggak ada ngitung dokter ini dihitung berdasarkan jamnya datang atau berdasarkan berapa jumlah pasien yang ditangani, terus obat juga logistik. Logistik itu sama, logistiknya obat dengan logistiknya perdagangan online shop atau perdagangan Unilever, Sama ya. logistiknya sama Sama ya. persis. Iya, iya. Iya, artinya apa?
Fakultas Teknik itu ngurusi rumah sakit aja udah full lah, sudah sama dengan yang umum gitu. Banyak porsi yang bisa diambil gitu intinya ya. Betul, tidak selamanya hanya rekam medis saja, misalnya mengolah data, ada pasien datang, keluhannya apa, tanggal 4 keluhannya ini, tanggal 10 keluhannya ini, tanggal sebulan lagi keluhannya ini, kemudian dianalisa, oh dia ternyata sakitnya menaun atau apa. Enggak hanya itu urusannya, tapi bahkan sampai parkir pun, mulai parkir pasien, mobil pasien parkir datang jam berapa, antriannya berapa, bagaimana mengatasi antrian, itu juga urusannya Fakultas Teknik. Tapi khusus memang prakteknya di rumah sakit untuk mengatasi kendala-kendala rumah sakit, Apakah termasuk home care. nanti Home care ini saya, mahasiswanya itu langsung incas di rumah sakit juga berarti ya? Bisa langsung incas di rumah sakit yang dimiliki juga ya? Ya, selain dokter, selain dokter. incasnya mungkin dengan yang berkepentingan di situ. Misalnya kalau masalah keuangan ya, bagaimana efisiensi keuangan gitu ya, incasnya dengan hanya interviewnya dengan bagian Oh keuangan. gitu Kalau ya. Tapi ngurusi paling tidak kan masalah ada tempat untuk mereka praktek langsung di lapangan gitu ada ya. ya lapangan, tapi tidak harus bersentuhan dengan pasien atau dokter. Jadi Ya, oke dia oke kalau oke. misalnya ngurusi tentang security webnya ya ngomongnya dengan orang IT. Kalau dia Ya. bikin SIM parkirnya ya ngomongnya dengan tukang parkirnya. Jadi semua problem ada di sana. Yang Bahkan di jelas sana itu itu yang jelas itu gimana? semua dalam lingkup dalam lingkup rumah sakit yang dimiliki ya. Rumah sakit. Ya, ada Iya, home iya. care. Sekarang ada fasilitas home care. Home care ini kayak dokter datang gitu loh, perawat datang. Oh gitu. Kayak kalau saya lihat di film-film dulu kan, kalau sakit dokternya yang datang ya loh. Kalau Iya, kok iya. nggak cocok dengan kenyataan di lapangan itu kan di film ada sakit dokternya datang. Film Dono Kasino Indro sakit dokternya datang. Loh kok Iya. nggak sama dengan saya ya? Saya itu kok saya yang datang bukan dokternya yang datang gitu. Nah itu di RSI Jemur Sari sudah ada aplikasinya home care namanya. Jadi pasien yang baru pulang, mantan pasien di rumah sakit Jemur Sari setelah pulang dari situ, itu bisa tetap dapat layanan dengan cara menginstal aplikasi home care itu. Jadi nanti tetap perawatnya Jemur Sari yang datang ke rumah, sehingga tahu rekam medisnya dia sebelum ini apa saja, sehingga dia bisa lebih diagnosanya lebih bagus daripada kalau dia pakai layanan manggil suster dari yang lain. Ya, ya, ya. Eh, ini misalnya saya menempatkan diri sebagai siswa ya. Jadi Hmm. di mana saya bisa mendapatkan informasi-informasi atau bagaimana daftarnya, terus kapan dimulai daftarnya itu gimana, Pak? Iya. Jadi websitenya UNUSA itu untuk pendaftaran untuk semua informasi jadi satu pintu di PMB UNUSA sih. PMB itu pendaftaran mahasiswa baru. PMB. Oke, nanti linknya PMB. mungkin bisa Dot, diberikan ke saya, akan saya hmm, berikan di kolom deskripsi aja ya, Pak ya. ya, pmb.unusa.ac.id. Ya, Semua ya. ada di situ, fakultas-fakultasnya. Cuman kalau pengen tahu siapa itu UNUSA, gampang. Buka YouTube ketik aja UNUSA. Waduh, prestasinya segudang. Oh gitu ya, oke oke oke. Google aja, ketik Google UNUSA gitu. Waduh, itu sudah informasi tentang UNUSA sudah penuh itu kayaknya. Sudah banyak sekali. Oke 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 Itu oke. kenapa kita di Biometrik juga dan kami juga memang sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Kami itu punya binaan pondok pesantren karena Nahdlatul Ulama itu identik dengan pesantren. Ya, ya. Jadi kalau Anda menjadi mahasiswa UNUSA itu jangan khawatir nggak ada kegiatan. Urusannya banyak. Banyak yang harus dibantu. Santri-santri pesantren, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan itu banyak sekali. Jadi Ya, lebih ya. praktek, lebih ke Lebih praktek. langsung ke Mulai dari prakteknya. saya juga mau jelaskan di Indonesia juga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh ada Apa ya. saja prodinya? Ada PG PAUD. PG PAUD ini terkenal. Hmm, PG PAUD UNUSA ini adalah mendidik guru-guru PAUD ya. supaya mendapat sertifikat mengajar sebagai guru PAUD. Supaya mendapatkan apa semacam tunjangan apa ya, kalau di dosen ada sertifikasi dosen, kalau di guru ada sertifikasi guru. Kalau agar dosen PAUD mendapat sertifikasi guru PAUD, mendapat honor tunjangan dari pemerintah, itu harus ikut kuliah PG PAUD itu. Nah, di situ UNUSA ada jurusannya PG PAUD, dan kerjasama UNUSA dengan PG PAUD di Surabaya itu sudah banyak gitu ya.
beberapa kita beri beasiswa, kalau memang sudah ada kerjasamanya. Juga ada jurusan PGSD. Nah ini laris juga PGSD ini. PGSD ini untuk jadi guru SD itu ya harus kuliah PGSD, nggak bisa. Anda jurusan apa terus pengen jadi guru SD nggak bisa, harus sekolah S1 PGSD pendidikan guru SD. Jadi 2 itu harus sekolah. Jadi guru PAUD, kalau misalnya nih yang punya PAUD nggak menyekolahkan gurunya, ya gurunya akan dibayar oleh yang punya PAUD itu. Jadi misalnya yang punya PAUD, misalnya Haji siapa gitu, terus gurunya ngajar di situ atau jadi pengajar di PAUD itu, kemudian hanya digaji oleh pemilik PAUD. Tapi kalau guru itu ikut sekolah, maka guru itu bisa juga dapat gaji dari pemerintah. Oh gitu ya. Okay. Sertifikasi, ya. Jadi bukan pegawai negeri, tapi dia juga akan dapat tunjangan dari pemerintah sebagai guru PAUD karena punya sertifikat, punya pendidikan itu. Itu berarti lewat Departemen Sosial ya? Apa Departemen Pendidikan kayak gitu? Saya kurang tahu ya, kayaknya ya, mungkin sosial atau intinya salah satu syarat untuk mendapatkan itu tunjangan itu adalah dengan sekolah. Sekolah. Kayak sekolah. Sertifikasi kayak, jadi dia dapat sertifikasinya. Gaji dari tempat PAUD-nya itu juga dapat gaji dari pemerintah karena memang ini ada dananya dari pemerintah untuk pendidikan ada PAUD dana itu ya. Betul. Oke. Terus satu lagi ke jurusan ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada 3 prodi, bahasa Inggris, PGSD, PGPAUD. Untuk Fakultas Bisnis dan Manajemen itu ada jurusan manajemen dan akuntansi, 2 itu aja. Jadi ya hanya itu yang di UNUSA. Sistem formasi ya tadi, Fakultas Teknik itu isinya sistem formasi, 1 prodi aja. Tapi urusannya banyak minta tolong itu. Oh, ngurusi zakat, Lazisnu. Lazisnu itu adalah lembaga amil zakat itu juga sistem informasinya minta bantuan. Terus wakaf, terus sumbangan kayak ini berkah warak ini ya, gara-gara corona ini juga banyak yang minta bantuan ke sistem formasi UNUSA untuk membikinkan aplikasi-aplikasi. Jadi ya banyak prakteknya gitu loh, banyak problem di lapangan yang harus diatasi oleh mahasiswa sistem informasi. Jadi intinya nggak akan kekurangan kegiatan atau nggak akan, malah overload bisa belum lagi tugas-tugasnya dosen. Tapi problem-problem lapangan nanti pasti diinfokan ke mahasiswa. Ini ada problem ini nih, siapa yang mau menangani? Ada problem ini, siapa menangani? Sekarang dari sisi pendaftarannya itu apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada kesempatan untuk daftar misalnya sekarang ini atau kapan? Sistemnya seperti apa? Bagaimana cara pendaftaran? Ini kan masih ada wabah pandemi corona ya. Apakah bisa dilakukan online? Apakah harus datang atau gimana Pak Istas? Jadi sebelum ada corona pun ya pendaftarannya online. Jadi di webnya tadi. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup dari rumah saja buka PMB UNUSA, pilih jurusannya, pilih tesnya maunya kapan. Di situ sudah ada jadwal tes. Saya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 27 gitu ya. Nah, tes yang available sudah kita set. Tesnya nanti tanggal misalnya Mei atau Juni atau Agustus. Pendaftaran sudah dibuka sejak Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu sudah dibuka ya? Oh iya. Jadi ketika anak belum lulus itu sudah bisa mendaftar ya? Oh iya, memang sudah bisa daftar ya. Iya. Terus jadi ininya tesnya nanti secara online apa harus datang ke tempat? Nah, kalau sebelum corona datang ya, corona datang. Kalau corona ini kami sudah online karena nggak boleh datang. Kemarin mahasiswa kedokteran tes psikotes juga online. Tapi jadi sebelumnya pendaftarannya aja online, bayar online. Jadi Anda tinggal cukup bayar ke bank setelah daftar, dapat kode billing. Kode billingnya dibuat bayar ke bank. Langsung dari bank lalu lunas, langsung status di SIM sistem informasi tes itu langsung nyala kalau sudah lunas, sehingga dia bisa login lagi untuk memilih jadwal tes.
atau Oke, oke, untuk oke, ikut oke, oke. untuk mendapat nomor peserta tes. Jadi dia, nah tesnya itu dia harus datang sebelum corona ini ya. Nah setelah corona ini kemarin kita tes online juga karena corona tesnya akhirnya online. Bahkan tes psikotes yang seharusnya itu tidak boleh sulit untuk dilakukan online terpaksa harus kita online gara-gara corona. Jadi si Apakah ini nilai rapot apakah dipertimbangkan dalam proses pendaftaran itu? Apakah hanya tesnya itu aja mungkin atau harus nilai rapot juga? nilai rapat aja digunakan untuk apply beasiswa atau apply apply beasiswa ya biasanya. Tapi Apply beasiswa kalau ya? misalnya mereka tidak tidak ambil yang beasiswa ya hanya tes Tes itu aja tes itu ya. aja. Betul. Dan tesnya online yang jelas ya. Untuk sekarang ini, Tesnya kalau sekarang ini selama online, masa ya ya. pandemi corona, mungkin kalau pandemi Iya, corona ini sudah selesai, mungkin kembali ini lagi ya apa? kembali offline. Offline lagi. Ya. Karena Karena kami sudah punya ruang komputer sebanyak 120 komputer, besar sekali. Ruangannya ya ya mewah, ya. Itu ruangannya mewah dan ya. Offline tetapi tetap komputer base ya nanti di sana tesnya ya. iya tetap CBT, tetap komputer base, tapi harus datang supaya ada yang ngawasi, Iya 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 iya. ada Intinya proses ini. online internal ya, jaringan internal. Iya, ya sekarang sudah nggak zaman kalau pakai bagi kertas terus diurek-urek terus beli scanner yang mahal Sudah sudah ada nggak ya, zaman sudah yang bukan jual printer zamannya ya. lagi. Itu zaman kita Iya, itu. pakai CBT. Pakai CBT tinggal mahasiswa datang 120 orang, bikin Ya. berapa gelombang 20 orang, siap depan komputer mulai ngisi langsung selesai pulang hasil juga bisa diketahui, nggak usah pakai scanner segala. Oh, jadi Gitu. hasil bisa langsung diketahui. Oke, 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 oke. Terus kalau mungkin ini Pak Istas, apa informasi tentang biayanya mungkin? Biayanya masing-masing prodi itu ada berbeda ya. Beda. Tentu kedokteran jelas ya, kedokteran itu paling. Dengan prodi itu ya antara 4,5 juta sampai 6 juta, 7 jutaan lah. Itu Semua biaya prodi itu. pendaftarannya ya. Itu Rings. Bukan range-nya itu ya. SPP ya. Oh, SPP bukan SPP. SPP. Kalau kedokteran SPP kira-kira SPP kita itu paling murah loh ya paling dibanding murah ya. swasta yang lain. Ya bukan paling murah ya, murah lah Itu segitu satu tergolong semester atau satu bulan, Pak satu Istas? semester. Satu Bayangkan semester, satu wow. semester. Iya, murah sekali. Kalau dibanding Oke. dengan kampus lain jadi ketawain. Iya, 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 itu murah sekali. Kalau kedokteran Murah sekali. kisarannya berapa? Kalau kedokteran? Kedokteran sama. Kalau kedokteran sih sama dengan kampus lain ya. Saya ya cek aja di kampus lain ya. Kurang Sekitar lebih segitu sama ya. lah. Sama Karena memang persis. anunya beda ya. Beda, Peralatannya beda. apa ya, apa kebutuhan mahasiswanya, Peralatannya, izin-izinnya, izinnya. sertifikasinya, dokternya juga nggak mau dong kalau digaji sama dengan dosen biasa. Oh gitu. Kalau dokter yang ngajar digaji dosen biasa, mending dia praktek jadi dokter. Oh gitu ya. Oke, lain ya. Ya Skalanya itu lain. jadi kenapa kadang-kadang kok aneh, kok kenapa mahasiswa kedokteran kok bayarnya mahal? Ya karena semuanya minta alat-alatnya juga mahal, izinnya itu, lab kedokteran tuh hitungannya M semua itu. Gitu ya. Terus Memang praktek dengan tikus, dengan daging sapi, dengan 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 mayat kadang-kadang ya. mincit, mayat, sapi, iya itu Jadi labnya memang juga harus steril, gurunya juga. mahal itu karena memang di belakangnya itu ada biaya yang memang nggak bisa dihindari ya. Iya sih ya prinsip ekonomi lah. Jadi Iya, ketika ongkosnya mahal ya mau nggak mau harganya mahal. Kalau nggak gitu siapa yang mau notori gitu ya? begitu ya. Oke, 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 oke. Terus kalau mahasiswa baru, ini ingin tahu lokasinya kira-kira di mana gambarannya? Mungkin kan saya Iya, sebagai anak luar kota ya, pertama kali dulu ya keterima di ITS Surabaya gitu, pasti saya pikir nanti tinggal di mana, terus apa di sana itu gimana sih kehidupan di Surabaya, makannya gimana, itu gambarannya seperti apa Pak? Mungkin apa memberi guidance saja. iya. UNUSA itu punya dua kampus ya, kampus A dan kampus B. Kampus A ini kampus yang pertama kali berdiri, Ya. letaknya di dekatnya Siti Khotijah, SMA Siti Siti Khotijah. Khotijah di Oh, Wonokromo, di Wonokromo. Belakang Rumah Sakit Islam di Wonokromo. belakang rumah sakit Islam. Jadi ada jalan masuk itu, yaitu sebelah kanan itu rumah sakit kampus A. Ya. Sekarang di situ hanya ditempati oleh
prodi keperawatan dan kebidanan. Ya. Sedangkan untuk prodi yang lain, kedokteran dan lain-lain itu menempati di dalam komplek Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Jadi kampusnya Unusa itu di dalam rumah sakit. Kampusnya Ini dalam yang rumah keren. sakit ya? Wow. Kampusnya dalam rumah sakit, Ya, ya. keren kan? Jadi Ya. ya ini hebat. Jadi enak kalau apa mahasiswa itu kalau belajar gitu pemandangannya ya orang-orang sakit, orang-orang dokter-dokter. Gitu ya. Iya, jadi kampus yang jadi satu dengan rumah sakit ya Unusa ini keren ini. Jadi Ya. kalau mau ke Unusa tinggal cari Rumah Sakit Islam Jemur Sari, masuknya di pintu yang sama. Oke, Masuknya oke, ya oke, pintu oke, yang sama oke. dengan rumah sakit. Iya, jadi seolah-olah Anda orang kayak mau ke rumah sakit gitu, tapi sebenarnya mau ke Unusa gitu. Oke, 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 Satu oke, pintu, oke, satu oke. pintu. Iya, iya. Jadi kalau Jadi ketik aja Jalan rumah Jemur Sari sakitnya bisa 5157. juga Iya. ya? Iya, jadi alamatnya Unusa itu satu alamat dengan rumah sakit. Emang Rumah sakit alamatnya ya? rumah sakit itu satu komplek, satu komplek. Pintu masuknya satu. Kalau Google Map gitu Parkirnya langsung ikut aja parkir. misalnya rumah sakit Rumah atau Sakit itu Islam. bisa ya? Iya, iya Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Oke, 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 oke. Ya, Samping UGD ininya kampusnya itu. kampusnya sampai gede. Pokoknya intinya pintu masuknya yang penting. Kalau sudah masuk kan saya Pintu tanya-tanya masuk satpam sama. apa. Yang penting bisa nyampe ke Iya, kampusnya iya, itu iya. loh. Yang Benar, benar, benar. misalnya saya sebagai anak luar kota, pingin dulu pertama keterima kan cara nyampe ke kampusnya ini bagaimana pastikan gitu ya. Dari Bungurasi langsung, Iya, 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 iya. misalnya lewat Bungurasi kan langsung Bungurasi Rumah Sakit Islam Jemur Sari kalau naik Gojek motor 10 menit. 10 menit ya. Jadi 10 nyampe menit kalau Gojek terminal, motor. pesen Gojek, Terminal sampai Bungurasi, gitu ya. pesen Gojek, puter dolok 10 menit itu sudah. 10 menit nyampe ya. Nah, Kan tinggal sekarang Ahmad Jani lurus, dolok belok kanan, masuk kiri sudah nyampe 10 menit. oke, oke, Kalau oke, oke. naik mobil ya mungkin ada antrian di rel Sekur itu ya mungkin setengah jam lah. Oke, 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 oke. Dari Juanda juga lewat situ bisa. Di Juanda ada tol, pintu tol keluar ke tol Rungkut juga bisa. Atau kalau dari stasiun Wonokromo tinggal lurus saja sampai Dolok itu terus Bersari. Ya, oke, oke, oke. Baik, Pak Istas, rasanya sudah cukup yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Iya, sekali iya. atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Aduh, sampai logur. Kita akan mungkin berjumpa lagi di kesempatan yang lain, Pak Istas. Ya, Ya, baik, baik. Ya. saya mau diri dulu. Semoga Baik. informasi ini berguna untuk adik-adik yang ingin apa menetapkan diri untuk ini ya, bercita-cita menjadi dokter atau ini ya, perawat atau yang segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran ya, mungkin adminnya Iya. atau apa bisa di Unusa, Pak Istas ya. Baik, terima Iya, kasih, iya. Pak Perawat Istas. itu jasanya besar sekali ya. Baik, terima kasih sama-sama. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.